Telah kepada Allah min khati'atika, dari dosa-dosamu, wabadir ila kitabi wasiyatika, dan cepet-cepetlah sebelum meninggal dunia jukut kertas karo pulpen tulis wasiat. Loh, ini bener hadirin, sunnah. Hukumnya sunnah nulis wasiat. Loh, ini orang meriang, senajan orang meriang, saya masih muda, sekalipun masih muda, sunnah nulis wasiat. Kalau saya mati, nanti yang memandikan saya lebih fulan, nanti harta saya yang di ini saya wakafkan, saya sodakohkan. Wasiat nulis. Ya, monggo tolong anak-anak nyong di pondok, taruh di bawah bantal. Ya, nanti setiap Jumat diupdate, diperbaharui. Ya, ketemu Jumat maning isi urip, ana sing mandi dirubah boleh. Ya, sing mau nyong donge lebih kiye, ternyata lebih wis mati ning ini, ganti maning wis dong nyong mati lebih kiye bae sing ngadusi. Oh, saya mau sedekah ke fulan, ternyata fulannya sudah enggak ada, saya ganti. Nah, ini terus ketemu Jumat lagi, berubah lagi, dirubah lagi terus. Ya, sunnah nulis wasiat. Ya, kita orang ngertine nulis wasiat dong meriang, iya. Ning meriang, mau ngasih urip terus enggak, masih muda pun, masih sehat pun kita sunnah nulis. Maka cepat-cepat nulis wasiat, terutama sing duit akeh, sing hartane akeh, umure wis tua apa luwe, ya, umurnya mungkin sudah setengah umur, cepat tulis wasiat. Waj'al husnar raja fillahi matiyataka, jadikan kendaraanmu adalah harapan yang baik kepada Allah Subhanahu, berharap dengan harapan yang baik kepada Allah. Ini kendaraan kita. Wa kun hasanad dhanni billahi ta'ala, jadilah kamu senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Bi an yukrimaka bi husnil khatimah, kita prasangka baik, mudah-mudahan akhir hayat kita Allah muliakan dengan husnul khatimah. Wa an yuhawwina 'alaika sakaratil maut, kita berprasangka baik, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam sakaratul maut. Wa an yuhawwina 'alaika da'datal qabri, kita prasangka baik, mudah-mudahan Allah memudahkan dalam himpitan kubur. Wa an yuthabbitaka bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, maka mudah-mudahan Allah menetapkan, mengokohkan ucapan dengan ucapan yang kokoh baik di dunia maupun di akhirat. Inda su'ali mungkarin wa nakir, ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan man rabbuka, Allahu rabbi, tanpa ada pikir-pikir lagi. Man rabbuka apa ya? Bendu sampean. Wa man nabiyyuka, Muhammadun nabiyyi, Muhammad nabiku. Siapa nabimu? Muhammad nabiku. Dan seterusnya dan seterusnya. Wa yaj'ala qabraka raudatan min riyadil jannah, dan kita berprasangka baik kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kuburan kamu sebagai taman dari taman surga. Allahumma amin. Bu, wis nyiapna kafan durung? Tapi durung juga. Ya, siapna tapi 7 lembar. Terus apa maning? Kafane disiapna. Lho Bib nyung durung mati, ya bakal mati. Yo ya. Ini saya salut sama ada orang pernah datang ke saya, Habib, saya ini sudah mempersiapkan diri untuk mati. Bagus. Alhamdulillah Bibnya wis nyimpen kain kafan. Oh ya sip. Terus tapi ya wis, termasuknya wis ngomong tukang gali kubur. Bokat nyong mati sampean krungu, tolong nyong dikubur nang kene ki nang kene. Jadi sudah disiapkan semuanya hadirin. Subhanallah, dilalai matine dadak. Matinya apa? Dadak tanpa sakit kemudian meninggal dunia. Tapi sudah siap semuanya. Kain kafan sudah siap, tapi wis siap, kuburannya wis siap, semuanya sudah siap. Ya, saya mikir jarang ada orang yang seperti ini hadirin.
Orang kadang-kadang menyiapkan hidup supaya uripe enak, supaya uripnya itu bahagia, tapi dia lupa mempersiapkan untuk mati. Jarang ada orang yang mempersiapkan untuk mati, hadirin. Yang mati awis mati, paman. Siapkan dengan sebaik-baiknya. Bun. Kemudian wa ayyab'atsaka minal aminina min ahwali yaumil qiyamah. Kita berprasangka baik, mudah-mudahan Allah membangkitkan kita dari kubur dalam keadaan aman dari segala macam ketakutan di hari kiamat. Allahumma amin. Wa ayyunajjiyaka min kurbatil mauqif. Dan kita berprasangka baik kepada Allah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari kesusahan besok di padang mahsyar. Allahumma amin. Wa an yujizaka ala siratikal barqil khatif. Dan mudah-mudahan kita berprasangka baik, mudah-mudahan Allah memudahkan kita melewati sirat seperti kilat yang menyambar. Enggak kerasa, cepret, bisa anjung. Wa yastiyaka min haudi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan la tadma'u ba'daha abada. Dan kita berprasangka baik kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita minum dari telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu tegukan, satu minuman yang tidak akan haus selamanya. Wa an yudkhilakal jannah bi khairi hisab. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab. Sebab ning dihisab jelas amal buruk kita lebih banyak dari amal baik kita. Yang kita lakukan banyak dosanya ketimbang ibadahnya. Maka itu ya Allah, masukkan kami ke dalam surga tanpa hisab. Ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa mereka? Yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah orang-orang atau sebaik-baiknya sahabat, sebaik-baiknya teman. Fa innaka idza ahsanta dhanna billahi ta'ala wa rajauta an yaf'ala laka dzalika fi'lahu wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dan sesungguhnya apabila kamu telah memperbaiki prasangka kamu kepada Allah dan kamu berharap agar Allah melakukan hal-hal itu semua, wa ma dzalika 'ala Allahi yasir, yang demikian itu bagi Allah itu sangat mudah. Sing penting panjenengan iki di samping taubat, minta ampun kepada Allah, menyesal, jangan lupa berharap kepada Allah. Mudah-mudahan harapan-harapan yang baik itu akan sampai kepada kita semuanya. Amin. Allahumma. Qala ta'ala, Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Nabi Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku, mereka yang berlebih-lebihan, ala anfusihim, atas diri mereka. Artinya mereka yang banyak dosa, mereka yang banyak maksiat. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfirudz dzunuba jami'a, akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Lihat firman Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Faqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda agung Nabi Muhammad, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Tidaklah mati di antara kalian melainkan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dakhala ala rajulin wa huwa fi naz'i. Kemudian satu hari Nabi Muhammad masuk ke dalam orang yang sedang sakaratul maut. Faqala kaifa tajiduka. Kemudian Nabi Muhammad berkata, bagaimana keadaanmu? Apa yang kamu dapati? Faqala ajiduni akhafu dhunubi wa arju rahmat rabbi. Maka aku dapati aku ini takut dengan dosa-dosaku, tapi di satu sisi aku ini berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a fi qalbi 'abdin fi hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma raja wa ammanahu mimma yakhuf. Tidaklah berkumpul di dalam hati hamba yang semacam ini melainkan Allah berikan kepadanya apa yang dia harapkan dan apa yang dia takutkan. Allah berikan dia apa yang dia harapkan dan Allah berikan keamanan dari apa yang dia takutkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jal, bersabda Nabi Muhammad, berfirman Allah Subhanahu wa taala, aku kata Allah, inda dhanni abdi, berada di sisi prasangka hambaku. Falyadhun nabi masya, maka silahkan berprasangka kepadaku dengan prasangka apa saja. Kalau kita prasangkanya baik kepada Allah, insya Allah dengan sangkaan itu Allah akan memberikan kepada kita. Cuman kalau sangkaannya buruk, maka Allah pun akan memberikan sangkaan itu kepada kita. Hasin dununaka bil maula tarul busyra. Syair mengatakan, perbaguslah dzununaka, prasangka kamu bil maula kepada Tuhan, kepada Allah, tarul busyra, maka kau akan mendapatkan kabar gembira. Farrabbu 'inda dzununil 'abdi fal tadri, dan Allah Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya, maka ketahuilah. Ja'al hadithu bidza fasri ila dzikra wal bas minas sabri sirbala ladad dajari. Ya, maka datang sebuah hadis, dengarkanlah, ya, ila dzikra, kepada pengingat, ya, mengingatkan kita tentang yang namanya kematian, akhirat dan lain sebagainya. Dengarkan tentang masalah husnudzon billah, ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bas minas sabri, maka jadilah kamu orang yang sabar. Sirbala ladad dajari, ya, sebagai pakaian kita dari segala macam apa istilahnya jenuh maupun dosa. Fas'al minallahi kashfal bu'si wad darari, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat, menghilangkan bahaya dan kesengsaraan. Fayalaha min karamatin ma afdalaha wa atiyatin ma ajzalaha wa minnatin ma ashmalaha. Sungguh sikap itu yang utama, ya, maka kemuliaan yang sangat besar, pemberian yang sangat besar, anugerah yang utuh atau sempurna akan didapatkan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Nabi Muhammad, dengan karunia Allah, dengan keutamaan Allah dan juga dengan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu, dan maka hendaklah dia bergembira dengan anugerah dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai penolong kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, semoga salawat, ya, Allah Subhanahu wa taala tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya,
serta salam Allah pun tersampaikan kepada mereka semua. Tamat wallahu alam. Kitab nasihat yang sangat mulia, nasihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Di akhir kitab ini beliau memberikan nasihat kepada kita tentang kehidupan akhirat. Intinya hadirin, hidup di dunia ini tidak kekal, pasti akan mati. Jangankan kita manusianya, dunianya pun akan hancur. Maka itu persiapkan diri kita untuk menuju kehidupan selanjutnya, yaitu di alam kubur dan juga alam akhirat. Mudah-mudahan Allah selamatkan hidup kita baik di dunia maupun di kubur maupun di akhirat. Allahumma amin ya rabbal. Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita berada di malam yang ke berapa? Malam ke-10 ya. Malam ke-10 di bulan Sya'ban, berarti 20 dina maning puasa, 50 dina maning badar. Yo ya. Puasa 30 dina sih. Ke Sya'ban kurang 20 dina, berarti 50 dina maning badar. Wis tuku klambi badar durung tukune sadurunge puasa. Aja sadurunge badar. Dadi badar ki mikir ibadah, puasa mikire ibadah. Tukune sedurunge apa? Wah, ya tuku sedurunge badar ya ora apa-apa, cuman aja nganggu ibadah. Ada beberapa hal hadirin yang perlu kita perhatikan. Setiap tahunnya alhamdulillah kita menjumpai bulan Ramadan. Yo ya. Nah, kemarin kita insyaallah mudah-mudahan tahun ini juga akan menjumpai, Allah panjangkan umur kita sehingga bisa menangi bulan Ramadan. Ada yang mungkin sudah menangi Ramadan sebanyak 20 kali. Ada yang menangi Ramadan sebanyak 30. Sing umure 50 ya ping 50. Sing umure 60 ya ping 60. Cuman kadang-kadang hadirin, kualitas amal kita ini dari Ramadan satu ke Ramadan berikutnya ini kadang-kadang tidak bertambah, tapi justru berkurang. Sing ngajek ya anak. Semakin kesini bukannya semakin bertambah kualitasnya, tapi justru semakin berkurang. Ajek bae setiap puasa nunggu nih buka kolok janganan komplit sudah. Kayak nggo adat tahunan sudah, buat adat. Yang dipikirkan bukan ibadahnya, tapi yang dipikirkan apa? Panganane, buka puasa, masak apa, klambi badane kepriben, THR, mikirnya itu sudah. Gak ada yang mikiri ibadah. Makanya harapan kita mudah-mudahan setiap datang Ramadan amal kita meningkat. Amin ya Allah. Baik jumlahnya maupun kualitasnya, Allahumma amin. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, ulama memberikan nasihat kepada kita supaya ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini semakin meningkat, bukan semakin apa? Berkurang. Ya. Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, hendaknya kita menjaga puasa Ramadan ini seperti kita menjaga harta yang paling berharga. Menjaga puasa Ramadan seperti menjaga harta yang paling. Ada yang punya berlian segenggam tangan, ada enggak? Seandainya panjenengan punya berlian seberat 5 kg, yang jelas harganya mesti miliaran, bahkan puluhan miliar. Saya mau tanya, itu berlian kira-kira digeletakna nang ruang tamu atau disimpan? Disimpan. Simpannya di mana? Di mana simpannya? Di kamar. Cukup nang lemari? Cukup di dalam lemari? Taruh di mana? Ning bisa nang jerone lemari, ada berangkasnya nempel nang tembok, dicor karo tembok, baru dimasukkan ke si. Iya ya.
Ini menunjukkan apa? Ini berlian barang berharga. Lumrah hadirin, kita jaga lumrah karena barang berharga. Ini berlian kalau dijual bisa nggak tuku umah selawiji. Saking berharganya berlian ini, maka kita pun akan menjaganya. Mungkin dibungkus dulu, bungkusnya pakai kain sutra yang halus supaya tidak lecet. Sawise kuwi didokon nang, mungkin ditaruh di peti terlebih dahulu, di tong terlebih dahulu. Sewise nang tong tembe dibungkus maning nganggo jarit. Sawise dibungkus jarit baru dimasukkan ke lemari besi. Dijaga hadirin. Nah, ulama mengatakan kalau kepengin ibadah kita meningkat di bulan Ramadan, bukan hanya harta yang kita jaga seperti itu hadirin, tapi puasa kita jaga. Bagaimana puasa kita ini akan menghasilkan pahala yang besar untuk kita semuanya. Dijaga. Oh, saya puasa, saya sudah merasakan lelah, saya sudah merasakan lapar, saya sudah merasakan haus. Maka bagaimana puasa yang kita lakukan ini menghasilkan pahala yang besar. Dijaga. Puasanya aja goroh, puasanya jangan bohong, puasanya jangan nonton TV, puasanya jangan riba, puasanya jangan lihat yang haram, puasanya jangan rasani orang, puasanya jangan merendahkan orang. Supaya apa? Pahala puasanya mendapatkan pahala yang terbaik. Paham ya? Kalau pengen ibadah kita meningkat, jaga puasa kita seperti kita menjaga barang yang berharga. Diempling-empling, cara untuk ngomong. Di apa kena? Diempling-empling. Jangan dianggap biasa hadirin. Kalau kita menganggap biasa puasa, maka puasa nggak ada maknanya lagi. Harus dianggap puasa itu satu amalan yang istimewa. Ya, kalau sudah seperti itu, insya Allah kita akan benar-benar menjaganya. Puasa kongkon dopok ya ora gelem. Puasa kongkon nonton TV ya nggak mau. Puasa suruh lihat-lihat yang haram nggak mau. Kenapa? Merasa saya kepengin menjaga puasa saya. Itu yang pertama. Memang betul hadirin, dusta, menggunjing, ghibah, ngerasani, mungkin melihat yang haram, itu tidak membatalkan puasa. Secara syariat nggak batal. Cuman puasanya, pahalanya yang batal. Panjenengan puasanya mungkin sah secara syariat, tapi pahalanya tidak didapat. Betul apa yang disampaikan Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang puasa, tapi yang didapat dari puasanya itu hanyalah lapar dan dahaga saja. Ya Rabb, mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini, pada Ramadan tahun ini, benar-benar puasa yang akan mendatangkan pahala yang besar untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya hadirin, yang selanjutnya, supaya kualitas dan kuantitas ibadah Ramadan kita ini meningkat, yang kedua adalah selalu berusaha menjaga qiyam Ramadan. Selalu berusaha untuk melakukan ibadah di malam hari di bulan Ramadan. Di samping sholat isya dan subuh secara berjamaah, kita jaga sholat tarawih kita jangan sampai ada yang bolong. Jangan sampai ada yang, betul tarawih sunnah, iya betul sunnah, nggak dikerjakan nggak dosa. Cuman eman. Masa kita setiap tahun mau seperti itu saja nggak ada peningkatan hadirin. Jaga ibadah tarawih kita, jangan sampai bolong. Minimal hadirin, minimal ya selalu sholat jamaah isya dan subuh. Kata ulama, man hafadha ala dzalik faqad akhadha haddahu min lailatul qadri. Siapa yang menjaga sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah selama bulan Ramadan, maka dia mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Dimanapun Lailatul Qadarnya hadirin, mau tanggal 21, mau tanggal 23, mau tanggal 25, mau tanggal 17, mau tanggal 19, tetap dia pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena setiap malam dia selalu melakukan sholat subuh dan sholat isya secara pasti ada dapatnya hadirin, karena nggak pernah bolong. Ya, tapi kalau pas bolong
pas di Lailatul Qadar, ya panjenengan rugi. Tapi kalau selalu melakukan, maka insya Allah ya kita akan mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga hadirin, yang ketiga berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menggapai ridha Allah khususnya di bulan Ramadan. Ya, selalu menggapai ridha Allah di bulan, bersungguh-sungguh dalam rangka menggapai ridha Allah dan dalam melaksanakan amal baik di bulan Ramadan, terutama 10 terakhir bulan Ramadan. Ashrul awakhir jangan sampai kita tinggalkan. Lihat Nabi Muhammad, beliau Rasulullah, karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairih. Nabi Muhammad dulu beliau bersungguh-sungguh di dalam 10 terakhir bulan Ramadan, ya, melebihi dari selain bulan Ramadan. Nabi saja hadirin, Nabi Muhammad ini sudah jelas masuk surga, sudah jelas dijauhkan dari neraka, ya, sudah jelas menjadi penghuni surga, tapi beliau tetap bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, terutama di 10 terakhir bulan Ramadan. Maaf, kita semua ini bukan nabi. Nggak ada jaminan kita masuk surga, nggak ada jaminan hadirin. Kita bukan wali, wali bedudu, wali murid ya, wali dudu wali. Kita bukan siddiqin, kita bukan orang-orang yang siddiq, kita bukan syuhada. Kita ini manusia biasa. Kalau Nabi saja beliau bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, baca Qur'annya bersungguh-sungguh, sodakohnya bersungguh-sungguh, ibadah malamnya bersungguh-sungguh, puasanya bersungguh-sungguh, apalagi kita yang manusia biasa. Pun. Kemudian yang berikutnya, yang keempat hadirin, jangan sampai terlewatkan dari diri kita untuk senantiasa istiqamah membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu selama bulan Ramadan, baik kuliah subuh, kuliah duha, kuliah asar, pesantren kilat, ataupun pengajian yang lain, baik di musola, di masjid, di pesantren, madrasah, majelis ta'lim. Ya, sebab diriwayatkan dalam sebuah hadis disebutkan, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bikulli qadamin ibadata sanatin. Barang siapa yang menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan, maka Allah berikan pahala setiap langkah kakinya itu seperti ibadah 1 tahun. Setiap langkah kakinya seperti ibadah 1 tahun. Beb nyong orang nggo sikil nggone motor, ya puteran bane. Setiap ban muter sepisan berarti kayak ibadah 1 tahun. Ini nuntut ilmu di bulan Ramadan hadirin. Makanya jangan tinggalkan majelis ilmu. Insya Allah nanti di musola ada kuliah subuh, ada kuliah asar, ada kuliah-kuliah yang lain. Kalau di musola Baitul Syukur gak ada, di masjid kami ada. Setiap pagi kuliah subuh bersama Habib Muhammad. Bayangna 30 dina dur. Sing awit dina pertama sampai dina terakhir. Yang mau hadir monggo silahkan. Ya, ba'da subuh sama ba'dal asar. Ba'da subuh tafsir, ba'dal asar kitab Riyadhus Shalihin. Ya, meneruskan kitab yang lagi dibahas atau yang sedang dibahas di majelis rutin kami. Insya Allah akan kami selenggarakan kembali bulan Ramadan setiap ba'da subuh dan ba'da asar. Yang mau ngaji dipersilahkan. 1 langkah kaki seperti ibadah 1 tahun. Bayangkan kalau dari sini ke Jalan Perkutut tempat kami itu kurang lebih ada 500 meter, mungkin lebih, mungkin 1 kilometer. Kalau 1 meternya 2 langkah, berarti loro ping 100 bae wis 200. 200 tambah 0 maning berarti 2000. Ya, 2000 langkah. Berarti ketika kita jalan dari sini ke tempat saya sudah 2000 langkah. Berarti kayak ibadah 2000 tahun. Kayak ibadah 2000, umur kita paling sewidak tahun 70, 1 kali berangkat ngaji sudah 2000 tahun. Kan rugian. Sing paling adoh mae sing paling akeh ganjarane. Sing paling adoh sing paling akeh. Pun. Kemudian yang terakhir hadirin, yang terakhir
sebelum memasuki bulan Ramadan, ya, hendaknya kita berusaha untuk menghilangkan segala macam penghalang yang menghalangi rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, jangankan bulan Ramadan, malam nisfu Sya'ban, nanti malam Senin, ini malam di mana Allah mengampuni semua hambanya. Semua hambanya diampuni oleh Allah, kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan. Maka dua orang ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat lagi mengatakan, bukan hanya musyrik dan orang yang bermusuhan saja, orang yang memutuskan tali silaturahim, orang yang kecanduan khamar, orang yang durhaka sama orang tua, maka golongan-golongan ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula hadirin, ketika memasuki bulan Ramadan, segala macam penghalang yang akan menghalangi kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, kita hilangkan. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang menjumpai bulan Ramadan. Hanya menjumpai saja hadirin. Innallaha ta'ala nadhara ilaihim. Ketika bulan Ramadan masuk ke dalam bulan Ramadan, Allah memandang mereka, wa'afa anhum, dan Allah memaafkan mereka, wa ghafara lahum, dan Allah mengampuni mereka, illal arba'ah, kecuali 4 golongan ini yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Yang pertama, mudminu khamrin. Yang pertama, orang yang kecanduan minuman keras, pecandu khamar, naudzubillahimin, tidak akan diampuni oleh Allah. Panjenengan hadir saja, bukan hadir, masuk Ramadan saja hadirin, juga diampuni dosanya oleh Allah. Tapi mereka yang pecandu minuman khamar, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, wa'aqul liwalidayh. Yang kedua, orang yang durhaka sama orang tua. Dengarkan, orang yang durhaka sama orang tua tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Yang ketiga, waqati'ur rahim. Yang ketiga, mereka yang memutuskan tali silaturahim, wa musyahin. Dan yang keempat, mereka yang bermusuhan atau yang menyebabkan permusuhan. Maka 4 golongan ini hadirin tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu, sekalipun dia masuk dan menjumpai bulan Ramadan. Faman kana fihi syai'un min hadhil khisal. Siapa yang dalam dirinya ada 4 golongan ini, masuk ke dalam 4 golongan ini, tamurul layali Ramadan, berlalu atau dia melewati malam-malam Ramadan, wa tamurru ali lailatul qadri, walaupun dia melewati lailatul qadar, wa tamurru alil asyar, walaupun dia melewati 10 malam terakhir bulan Ramadan, fahuwa minal mahrumina mimma yatanazzalu fi Ramadan minal khairat wal barakat wal ataya wal mawahib wal lataif. Kata ulama, sekalipun dia masuk bulan Ramadan, menjumpai Lailatul Qadar, menjumpai 10 terakhir bulan Ramadan, maka dia adalah orang yang diharamkan dari kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diharamkan dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu, senajan menangi malam Lailatul Qadar. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang demikian itu, penghalang-penghalang Ramadan itu, penghalang-penghalang itu bisa kita hilangkan sejauh-jauhnya dari diri kita. Masuk bulan Ramadan, kita benar-benar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk bulan Ramadan, kita benar-benar bisa beribadah dengan kualitas yang baik, dengan baik, dan kita bisa menjalankan semua perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah, baik yang makruh maupun yang haram. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir hadirin, yang terakhir ini adzan. Yang terakhir, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, persiapkan diri kita. Pelajari kembali fikih tentang puasa.
Insya Allah saya sudah pernah ngasih risalah Ramadan kepada panjenengan, atau nanti kalau memang ternyata belum atau mungkin panjenengan nyimpennya kelalen, nanti minta sama pengurus musola untuk bisa menggandakan kembali risalah Ramadan yang pernah saya buat. Pelajari kembali, jangan sampai hadirin panjenengan masuk bulan Ramadan tapi belum ngerti bagaimana caranya puasa. Panjenengan masuk bulan Ramadan belum ngerti bagaimana caranya tarawih. Panjenengan masuk bulan Ramadan belum tahu bagaimana caranya sholat sunnah yang lain. Ya, ini harus kita ketahui, sebab ibadah yang dilakukan oleh seseorang ini harus tahu ilmunya. Kalau sampai nggak tahu ilmunya, maka ibadah yang kita lakukan sia-sia dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi hadirin, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga bisa menjumpai bulan Ramadan dan beribadah di dalamnya. Allahumma amin ya rabbal. Dan Allah berikan taufik serta hidayah sehingga kita bisa menghidupkan setiap harinya, setiap malamnya dari malam-malam Ramadan, sehingga keluar dari Ramadan kita mendapatkan titel dari Allah, itqum minan nar, orang yang bebas dari api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.